dengan nomor pokok mahasiswa 1914151042 dari Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku sosial buruk dengan nama ilmiah Macaca nemestrina dengan indikator materi, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yang akan dibahas adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah perilaku merupakan kebiasaan-kebiasaan satwa liar dalam aktivitas hariannya seperti sifat kelompok, waktu aktif, wilayah pergerakan, cara mencari makan, cara membuat sarang, hubungan sosial, tingkah laku bersuara, interaksi dengan spesies lainnya, dan cara kawin dan melahirkan anak. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui seperti apa perilaku sosial buruk antar individu. Yang kedua, mengetahui seperti apa perilaku buruk dengan spesies lainnya. Yang ketiga, mengetahui penyebaran buruk. Materi yang kedua adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ada lokasi penelitian. Penelitian dilakukan sesuai dengan lokasi dan waktu pengamatan dapat dilakukan di taman nasional maupun di lapangan langsung. Yang kedua, ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah GPS yang dilengkapi dengan radar. Yang ketiga, melakukan survei. Survei dilakukan dengan memberi alat pelacak pada buruk agar mengetahui kegiatan buruk tersebut. Selanjutnya yang akan dibahas adalah bagian 3, yaitu pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas pada bagian pembahasan ini adalah ciri-ciri buruk. Tubuh buruk berukuran panjang 47 sampai 58,5 cm dengan panjang ekor 14 sampai 23 cm dan berat tubuh kisaran 3,5 sampai 9 kg. Tubuhnya tertutup oleh mantel rambut berwarna coklat keabu-abuan dan kemerah-merahan. Di bagian kepala, leher, punggung, sampai ekor berwarna gelap dan di bagian lain berwarna terang. Muka dari samping nampak moncong ke depan, sedangkan jika dilihat dari depan nampak bulat. Di bagian atas rambut terdapat membentuk setengah lingkaran berwarna coklat kemerahan. Kemudian penyebaran buruk yaitu terdapat di daerah tropis seperti Indonesia, yaitu di hutan Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Malaysia dan Thailand dengan wilayah tinggal adalah kawasan hutan hujan, pesisir, atau ladang perkebunan. Selanjutnya ada klasifikasi dari buruk dengan kingdom Animalia, phylum Chordata, klasis Mammalia, ordo Primata, family Cercopithecidae, genus Macaca, spesies Macaca nemestrina. Selanjutnya yaitu perilaku sosial buruk. Yang pertama adalah perilaku interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial antar individu dilakukan melalui aktivitas grooming, bermain, dan kawin. Aktivitas grooming biasanya dilakukan pada saat istirahat. Aktivitas bermain banyak dilakukan oleh individu anak, sedangkan aktivitas kawin dilakukan oleh individu jantan dan betina dewasa. Aktivitas kawin dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu minimal 3 detik. Dalam sehari, individu jantan dewasa dapat mengawini lebih dari 2 ekor individu betina dewasa maupun muda yang produktif. Individu jantan dewasa selalu berdekatan dengan individu betina yang sedang estrus dibandingkan dengan individu lain, karena individu betina yang sedang estrus bersifat lebih agresif. Yang kedua adalah perilaku interaksi sosial dengan spesies yang lain. Buruk memiliki sifat yang lebih agresif dibandingkan dengan primata yang lain dalam menghadapi gangguan.
Komunikasi dilakukan dengan mata dan suara-suara yang dikeluarkan berupa suara dengkuran yang kasar dan geraman. Hewan yang satu ini hidup secara berkelompok, di mana antara individu jantan dan betina terdapat suatu sistem kasta yang tidak terlihat dengan jelas. Beruk jantan akan terbagi-bagi kedudukannya berdasarkan kekuatannya, sedangkan beruk betina berdasarkan keturunannya. Anak betina dari beruk betina yang dominan akan memiliki kedudukan yang di atas semua betina lainnya dalam suatu grup atau kelompok. Grup betina yang dominan akan memimpin grup tersebut, ataupun individu betina yang menjadi pemimpin adalah individu yang memiliki banyak keturunan. Dalam kawasan beruk, pemimpin jantan umumnya memiliki suara yang paling nyaring dan suara tersebut akan semakin terdengar ketika ada konflik dalam kawanan atau ada predator yang sedang mendekat. Komunikasi suara yang khas dalam kawanan juga digunakan saat pemimpin sedang memimpin kawanannya untuk melakukan migrasi. Tinggi rendah suara yang ada diterjemahkan sebagai arah migrasi dan koordinasi kawanan. Istirahat merupakan aktivitas yang meliputi posisi tidur yang mengawasi sekitar dan grooming atau menelisik. Pada saat istirahat, beruk lebih senang untuk berkutu-kutuan. Bahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini ada 3. Yang pertama itu, interaksi sosial antar individu dilakukan melalui aktivitas grooming, bermain, dan kawin. Yang kedua, biasanya beruk melakukan gerakan badan dan mimik wajah dengan menganjurkan mulutnya seperti mengejek dan alis mata secara bersamaan ditarik ke atas. Yang ketiga, penyebaran beruk yaitu di daerah tropis seperti Indonesia, yaitu terdapat pada hutan Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Malaysia dan Thailand dengan wilayah tinggal adalah kawasan hutan hujan, pesisir, atau ladang perkebunan. Sekian pemaparan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.